Akbar. Sakit? Sakit? Putus tangannya. Allah Akbar, putus tangannya. Allah Akbar, putus. Hari ini sebenarnya ada acara mancing ikan mas paket. Tapi sebelum kita mancing ada orang yang menjadi bantu untuk kesurupan. Makanya kesibukan saya banyak sekali ya. Ada ini, ada itu. Makanya maaf buat teman-teman yang belum terbalaskan dari WhatsApp-nya ya. Buat teman-teman saya sekali lagi minta maaf. Ada yang slow respon. Tapi nanti teman-teman bisa lihat kegiatan saya kayak apa. Oke, ini kita bikin ternak ini. Ini teman-teman, ini sebenarnya saya udah ngobatin orang seperti ini udah 7 tahun. 7 tahun namanya saya ngobatin kayak gini. Jadi ada yang perlu teman-teman tahu antara medis dan non medis. Di sini saya jelaskan bahwa penyakit non medis itu penyakitnya akan datang pada 3 waktu, atau istilah orang Jawa disebut telu. Telu itu artinya 3, ingat. Orang kalau kena telu berarti itu terunsur 3. Apa? Pertama adalah diserang penyakitnya 3 itu pagi. Subuh dia akan mengalahkan sakit. Ya. Subuh sakit. Ya. Yang kedua dia akan mengalami rasa sakit yaitu sore menjelang maghrib. Ya. Yang ketiga itu adalah tengah malam. Jadi orang yang kena penyakit non medis itu dikatakan telu, itu 3, artinya dia akan merasakan pertama adalah pagi, kedua maghrib, ketiga tengah malam. Ingat pesan saya. Dia sudah ke rumah sakit, sudah ke sana ke sini, hasilnya belum juga menemukan hasil. Maka kita bisa prediksikan dari orang yang terkena penyakit tersebut apakah merasakan sakit di 3 waktu ini. Ya. Gitu. Jadi kalau non medis itu biasanya kalau kita sudah terkontaminasi penyakit langsung dirujuk ke rumah sakit, dirawat, langsung tindakan medis penanganan. Dan itu ada hasilnya. Tapi ini beliau ini belum ada hasil gitu selama 4 bulan. Jadi orang yang terkena penyakit sihir itu biasanya dia mengalami mimpi-mimpi yang nggak enak, susah tidur ya. Ketika bangun tidur itu badannya sakit. Nah di sini jadi saya keseharian saya selain toko umpan saya menangani penyakit seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa maaf jika saya pun juga agak slow respon membalas chat WA karena kesibukan saya bukan saya sok sibuk, bukan. Biar teman-teman bisa lihat sendiri. Ini salah satu saudara saya, dia pun juga teman dekat ibu saya. Di sini akan kita praktekkan, saya metodenya adalah ruqyah. Ruqyahnya itu adalah syar'i yang tidak dilarang oleh agama, tapi menjalan daripada sunnah wal jamaah. Tidak ada penyimpangan dari unsur pengobatan. Jadi pengobatan itu ada 2, syar'i dan non syirkiyah. Syar'i itu adalah satu mengikuti daripada aturan agama. Kalau syirkiyah, setiap yang diobati itu selalu disudutkan dengan benda-benda seperti keluar silet, keluar paku, dikasih keris, dikasih batu, itu sangat dilarang karena musyrik aja nggak boleh dan mendekati musyrik pun juga kita dilarang. Karena di sini adalah metodenya ruqyah. Ini bukan promosi teman-teman, bukan promosi buat teman-teman supaya berobat sama saya, enggak. Saya masih terlalu muda, makanya saya pun juga kalau ngobatin orang cuma satu kuncinya, begadangnya harus kuat, tidurnya harus pagi, nggak boleh tidur malam kalau ngobatinnya. Pesan saya itu, kalau ngobatin orang tuh nggak boleh tidur malam, harus pagi. Ya kita lakukan aja langsung. Oh minta air di botol aqua boleh. Dilihatin biar terang mendingan. Ya. Tuh akbar pangan goyang aja. Yang 3 kebangun. Kebaca salawatan. Pada tarang di otak buat pada enak. Datang setengah 4 di jantung. Aduh. Tuh, beliau merasakan sakit jam setengah 4. Saya bilang apa? Subuh, malam, maghrib. Yang gede lagi ada? Yang gede. Atau air gelas gede nggak apa-apa, ini tadi saya doakan. Tanganin sampai subuh insya Allah. Jadi kalau kita ngobatin orang ini, jadi bukan hanya air. Kita harus tahu titik lemah syarat jin kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi di sini kita pertanyaannya belum tahu nih di badannya ada jin atau enggak, nanti saya tes ketahuan.
Pokoknya kalau ada orang kesurupan sebut aja nama saya. Tahu. Allah, ini saya ngasih kasus yang kayak begini banyak sampai yang lumpuh saya udah ngalamin, sampai yang istilahnya asmara, jabatan dan usaha saya udah nanganin, sampai bahkan saya pernah ngobatin orang itu naik jabatan, saya dikasih 1 buah motor tanpa saya pungut biaya. Kita tawasul dulu, meminta ridho dari Allah untuk diobatin supaya air ini bisa menjadikan sebuah obat. Kita minta memang puasa apa? Ini bukan dimandi tapi diminum. Kalau dikasih campuran aja. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma ila ruwayan bi'il mursalin wa abaihi wa ikhwanihi wal malaikati wal muqarrabin wal qurubin wa syuhada'i wa salihin wa kulli ashabi kulli shay'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila ruwayan di silsilatil qadiriyati wa naqsaniyati khususan sultan awliya yaqdir rabbani وسني صمدني سيد الشيخ والعبد القادر أنجيناني وجميع الأولياء إلهي دعانا سيعلن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Saya minta padamu ya Allah atas rahmat dan kasih sayangmu ya Allah atas saudara saya yang ada di depan saya ini ya Allah, kau berikan kesehatan, kau berikan kesembuhan ya Allah, kau berikan sehat kembali jasad dan tubuhnya ya Allah, kau berikan kesempurnaan kembali ya Allah, segala sesuatunya engkau lah yang maha mengetahui, engkau lah yang maha menghendaki ya Allah. Ku minta padamu seluruh rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, buktikan daripada air ini yang ada di hadapan saya ini sebagai obat untuk penyembuh penyakitnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabishiril Fatihah. Iya. Setelah kita tawasul, kita kirimkan itu doa, kita bacakan doa di mana adalah salah satu doa penyakit gitu ya. Jadi gini teman-teman nggak boleh beranggapan bahwa penyakit sihir, penyakit kayak ilmu telur, santet itu nggak ada, itu bohong, itu ada. Kalau teman-teman gak percaya, teman-teman tanya guru ngaji beliau tuh, guru ngaji tanya para ulama, para sobat. Jadi kita nggak boleh sombong jadi manusia. Sebenarnya sihir itu ada. Dan apa artinya sihir? Sihir itu adalah sebagai uji mental keimanan seseorang muslim. Jadi jangan lemah kalau terkena sihir. Sebagian orang kena sihir itu adalah salah satunya lemah dalam ibadahnya. Kuncinya itu teman-teman. Jadi sihir itu nggak akan habis sampai kiamat, karena memang diciptakan untuk menggoyangkan iman seorang muslim, iman kita. Nah, ini adalah pencerahan dari saya bukan menggurui, tapi ini apa adanya saya dapatkan dari para guru-guru saya gitu teman-teman. Jadi air ini sudah dibacakan doa, nanti kita langsung terapi, kita pegang dan kita cek bagian saraf-sarafnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ayo bang, dibantu ini untuk minum dulu. Jelas gak? Jelas. Kalau begitu nggak apa-apa, kalau mau begitu nggak apa-apa. Nanti kita lihat reaksinya. Jadi kenapa ngobatin orang Bang Berto pakai air? Karena manusia diciptakan dari tanah. Tuh konsepnya. Ya mungkin beberapa orang-orang sepuh lain ada yang menggunakan apel jin, ada yang menggunakan ini dan harus mahal sekian. Saya nggak, cukup air putih dan doa yakin kepada Allah. Kita lihat reaksinya setelah minum. Biasanya ada yang langsung kontaminasi setelah minum air obat. Saya minta 1 buah plastik buat muntah. Nanti kalau di ruqyah itu pasti muntah. Makanya kita cari plastik. Tadi sana kaleng. Oh, sama minyak ya. Nanti mau diurut sedikit. Minyak apa? Minyak sayur. Lagi yang banyak, minum lagi yang banyak. Langsung minum dulu. Mau bayar nggak? Mau bayar nggak? Oh, jadi kalau minum air doa ini sedikit langsung, beliau tuh nggak nyaman. Nah ini udah salah satu tanda. Padahal minumnya sedikit guys, teman-teman bisa lihat sedikit, katanya sudah nok muah lah, itulah salah satu tanda. Air obat. Mau bayar nggak?
Mau dagang lagi nggak? Iya makanya ikutin apa kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang sakit? Ya, Ah, sakit di jantung. ayo mau megang palanya, bisa duduk. Bisa. Ya maju dikit bang. Ayo sini deh bantuin emak. Jadi bapak nanti posisinya di belakangnya emak. Oke. Begini. Enggak udah gitu aja deh. Udah. Ya. Jadi Bang Akbar mau kasih tahu nih. Sebenarnya saya Berto, cuman nama asli saya adalah Hadiansa Akbar. Jadi saya mau ngasih tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jin itu sarangnya di mata. Jin itu sarangnya di mata. Penyakit lain itu berbahaya. Artinya apa? Kita nggak boleh syirik. Orang mau belanja, orang mau pakai ini, mau pakai emas, mau beli mobil, mau apa, kita nggak boleh kena penyakit mata, yaitu syirik melihat. Nah itu dimanfaatkan oleh peluang-peluang jin untuk merasuki dalam hati dan membisikkan pikiran kotor. Ya teman-teman, itu adalah penyakit mata, ini bahaya. Makanya di sini saya tes matanya, ada nggak gangguan sihir. Kalau dipegang matanya sakit berarti ada gangguan sihir. Kalau dipegang matanya nggak sakit berarti tanpa ada gangguan sihir. Kita buktikan langsung. Ini minyak sayur agar kita nanti urutnya juga nggak akan terluka. Nah ini jadi mata yang saya pegang. Mau sakitnya leper, mau apa, mau jantung, mau apa gitu ya. Nanti di sini ketahuannya nih, ini ada gangguan medis atau enggak ketahuan nih. Kalau sakit berarti ada gangguan non medis ya. Ada yang nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Nah, bereaksi ya langsung dicolek gini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ditekan, cuma nempel. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amana bihi wa lan nushrika bihi ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha Allahu sahibatan wa la walada ya ma'syiral jin. Ayo yang muntah muntahin keluar, yang di badan yang nempel keluar, yang di perut keluar. Reaksi muntah ya setelah dibaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi shay'in min ilmihi bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضره وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تتقوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Keluar penyakitnya. Ayo, yang di perut, yang di kaki, yang di tangan keluar. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muntahkan semua kotoran-kotorannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad. Sudah mulai terlihat ada kelakuan nenek, beliau kayak berdesis seperti ular. Ya, coba didekatkan kameranya lihat. Jadi diturunin aja kalinya. Jadi beliau ini berdesis seperti ular. Ketika orang yang dibacakan ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, maka terindikasi ada gangguan jin, maka menimbulkan reaksi-reaksi yang aneh. Tapi kita nggak boleh terkecoh, tetap bacakan ayat Al-Quran, karena sekuat apapun bangsa setan, iblis itu akan lemah terhadap pembacaan ayat Al-Quran, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yadhurru adh-dhalimina ila khasara. Ya Allah ya ma'syiral jin. Ya Allah, penyakit yang berasal dari dalam tubuh
kepadamu ya Rabb, saya adalah manusia yang lemah, meminta kekuatan padamu ya Allah. Hancurkan jin yang ada di dalam tubuhnya, penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, keluarkan ya Allah. Ayo keluar, saya tahu 1 sampai 3 yang di badan. 1, padahal cuma dicolek doang guys. 2, ini 3. Mutain ya. Ini udah keringetan ini. Ini udah keringet, saya pegang udah lengket semua ini. Wahya bihil arda ba'da mautiha. Keluar. Wahya bihil arda ba'da mautiha. Keluar. Ini yang saya pegang ini adalah urat nadi. Urat nadi. Wahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi ketika jin masuk dalam tubuh manusia, jin itu akan memproses kerjanya di dalam urat-urat nadi peredaran darah ya guys. Ya, keluar yang ada tubuhnya. Saya minta kepada Allah untuk dihancurkan daripada gangguan yang menjadi penyakit dalam tubuhnya. Keluarin penyakitnya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Lihat tangannya kan, tangannya gemeter. Wala yadhillu zalimina ila khasara. Dipegang urat bagian tangannya udah mulai bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tangannya nih. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aynahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Oh ya, reaksi ya. Potong tangannya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan eksekusi dengan keyakinan meminta pada Allah, jadikan tangan saya sebelah pedang yang sangat tajam untuk memotong jin yang ada nempel di tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat tangannya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu samawati wa fil ardh. Anzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la yudhilluhu ma huwal 'aliyyul 'azim. Allah jadikan tanganku sebelah pedang yang sangat tajam, yang sangat panas untuk memotong tangan jin yang di dalam tubuhnya ini, untuk dihilangkan penyakit yang di tangan. Ya Allah, buktikan. Akbar. Sakit? Sakit? Putus tangannya. Allah Akbar, putus tangannya. Allah Akbar, putus. Panas ya? Sakit ya? Iya, nggak apa-apa nanti. Jadi beliau ini adalah seorang pedagang di pinggir jalan. Makanya saya jujur, kasus-kasus pedagang paling banyak pedagang sama asmara percintaan. Istri tua, istri muda, orang yang istilahnya suka tapi ditolak, itu saya banyak nanganin. Jadi paling banyak kasus saya tanganin ini adalah orang usaha sama orang asmara. Asmara itu banyak sihirnya, mahabbah, percintaan ya, pelet itu banyak saya nanganin kayak gitu. Kalau secara akal sehat teman-teman bisa lihat ini cahaya tangannya merah. Ini secara ilmu apa? Kedokteran, kalau merah ini itu darahnya lancar sebenarnya. Kalau di gambar nggak kelihatan. Kalau darahnya nggak ada merahnya, putih, itu sel darahnya aja lemes, nggak bisa bangun. Tapi ini ada merahnya. Nah, inilah ada sistematis kinerja jin yang di dalam tubuh. Kenapa bisa saya katakan jin? Tadi teman udah lihat bagian matanya, tangannya, gitu ya, terganggu ketika saya pegang. Ini kalau saya urut, kayak kalau saya usap, ini sakitnya kayak disilet-silet. Teman-teman lihat, kalau saya usap. Iya. Tahan ya po ya, kalau mau pengen baik tahan. Iya. Ini kayak disilet ini, teman-teman bisa lihat saya usap nih. Iya. Sakit. Bisa Usap doang tuh. Usap doang. Udah baik. Iya, baik. Di tangan patah. Satu lagi. Ntar cepet
terbaik. Dia masih goyang aja ngapa sini. Oh, mungkin mbahnya kali lagi bakar-bakar, biarin. Ntar mbahnya perang sama saya, Iya. tenang aja. Ntar mbaknya perang ya. Wah. Kalau nanti ada waktu bisa lihat makam mbah saya, dari bapak itu Cirebon. Jadi bapak saya orang Cirebon, ibu saya orang Jakarta. Oh. Tapi saya punya bapak makam eyangnya itu dijaga keramat. Itu seperti makam waliullah. Jadi satu makam tapi dirumahkan. Itu makam eyang saya. Nanti kapan ada waktu kita bakal ziarah ke sana. Saya kalau ziarah itu dari jam 12 sampai pagi sendiri di sana. Lalu berani aja tuh. Jam 12 sampai pagi. Apa nih ngapa sih? Apa terbaik. Enak ya, gini enak ya. Enak ya gini ya. Sakit. Kayak di silat ya. Sakit. Oh, ya. Emang kalau ada gituan Biar emang. baik, biar baik. Terbaik aja. Sakit. Padahal diusap, tapi kalau orang yang nggak sakit, itu enggak. Besar. Satu lagi kakinya sakit, kayak di silet. Sakit, iya. Baik. Tapi emang nggak jalan ini ya, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Jalan gak gue bangun. Jalan bisa. Bisa jalan-jalan enggak. Insya Allah ntar lancar jalannya. Kalau dia lagi datang sakit itu jangan jalan. Kalau ini tuh sehat. Pokoknya ingat menurut saya, orang kalau kena penyakit seperti ini, dia akan merasakan angot kambuh itu Selasa dan Sabtu. Oh. Iya kalau kayak Selasa. Ya. Cuma ada. Ingat tuh, siapapun kalau punya sakit, kalau Selasa dan Sabtu itu hari terparahnya dia merasakan sakit. Oh, kalau Sabtu ya. Tapi mau setiap hari sih jam-jamnya itu ada yang mau. Iya tiap hari. Nggak bisa jalan, cuma dicolek doang. Wah, hil arda ba'da mautiha. Kasih minum lagi airnya. Jadi begitu ya teman-teman, pengobatannya tinggal lihat besok bagaimana reaksinya. Kapan lagi diobatin lagi Ya, Bang? tenang, besok tanganin saya 7 hari insya Allah. Setiap Ya, hari. jadi nanganin begini saya udah banyak nanganin kayak gini ya Allah. Banyak. Udah, kumpul gua kembung. Mair, ulang Padahal minumnya cuma segini guys, sedikit dibilang udah kembung. Nah itu ada yang aneh. Iya. sakitnya dalam, Itu sakit nggak tuh? satu ngomong sama Nah, itu sakit nggak sekarang? solok jangan sakit. Enggak, itu tadi sakit, sekarang sakitnya. Enggak. Udah enggak. Oke teman-teman, waktunya sudah jam 3. Teman-teman tahu sendiri di toko mulai mungkin sudah ramai. Ya kita balik ke toko. Ini kita biarkan sementara, kita lihat hasil besok. Oke. Saya biar cepat sembuh ya, Po. Minta sama yang kuasa, saya juga minta sama yang kuasa. Tapi kita berusaha maksimal.